Setelah film pertamanya pecah di bioskop Korea Selatan, ternyata spin-off-nya tetap pecah banget ya di layar lebar. Ya, walau udah 10 tahun berlalu. Dark Nouns baru aja tayang di bioskop tanah air pada 24 Januari lalu. Spin-off dari The Priest yang tayang 2015 ini mendapat banyak respon positif dari penggemar film horor. Film Dark Nouns membawa ide yang cukup brilian, di mana memperlihatkan seorang rohaniawan Katolik yang bekerja sama dengan dukun di kepercayaan masyarakat Korea serta dunia medis. Sebenarnya, tema kayak gini tuh udah cukup banyak di drama Korea. Misalnya, drakor The Guest dan drakor Priest yang sama-sama tayang pada tahun 2018 silam. Namun di film Dark Nouns ada-ada aja ya ide-ide yang bikin film ini jadi makin keren. Nah, kira-kira ide apa aja itu ya? Oke, Searchers, tonton review kali ini sampai tuntas ya. Hey Searchers, selamat datang di channel Click Source dan sekarang kita berada di segmen LMD Let's Movie Discussion. Oke, jadi di segmen kali ini Min Source mau nge-review jujur nih film Dark Nouns yang baru aja tayang beberapa hari yang lalu. Sebelum itu, Min Source harus ingatkan dulu kalau review ini pastinya mengandung beberapa spoiler. Jadi buat searchers yang nggak mau kena spoiler setitik pun, ya bisa menyaksikan filmnya dahulu ya, baru balik lagi ke sini buat diskusi. Drama Dark Nouns yang dipintangi oleh Song Hye Kyo emang sukses besar nih, bikin fansnya itu tambah terpesona. Hye Kyo berhasil membawa peran yang kuat banget. Jadi banyak yang ngerasa kalau karirnya itu semakin bersinar. Nah, berbalik dengan nasib mantan suaminya si Song Joong Ki, film Bogota City of the Wolves yang dia bintangi justru kurang mendapat perhatian. Film ini bahkan nggak tembus target 3 juta penonton yang awalnya diharapkan. Bikin si Joong Ki ini kecewa, ya meski udah digarap dengan serius. Tampaknya film ini nggak bisa bersaing dengan karya-karya lain yang lebih populer. Kok malah nyanyi? Menariknya, banyak fans yang malah ngaitin hal ini dengan masa lalu perceraian Song Joong Ki dan Song Hye Kyo. Skandal perceraian mereka itu emang jadi sorotan besar pada waktu itu, pas mereka nikah pada tahun 2017. Fans emang seneng banget ya, karena mereka itu dianggap sebagai pasangan idaman. Tapi beberapa tahun terakhir kemudian ya, pada tahun 2019, pernikahan mereka berakhir dengan perceraian yang cukup menghebohkan. Banyak rumor yang beredar, termasuk tuduhan kalau Hye Kyo itu selingkuh ya meskipun nggak ada bukti yang jelas. Gara-gara skandal itu, ada aja sih netizen yang iseng bilang beda istri beda rezeki. Maksudnya, nasib Song Joong Ki sekarang emang kelihatan beda banget setelah perceraiannya dengan Song Hye Kyo. Sementara Song Hye Kyo bisa terus berkarir cemerlang, si Joong Ki malah ngalamin penurunan popularitas yang jadi bahan sindiran bagi banyak orang. Beberapa fans emang melihat ini sebagai semacam karma, ya meskipun tentu aja ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan sebuah film, ya enggak? Dark Nouns berkisah tentang seorang biarawati bernama Suster Junia yang hendak menyelamatkan seorang bocah laki-laki bernama Hye Jun. Usai dirinya kerasukan iblis yang cukup kuat. Diceritakan kalau Suster Junia ini tidak memiliki izin melakukan eksorsisme dan cukup dicekal oleh kebanyakan pastor. Bahkan saat ia hendak menyelamatkan Hye Jun, Suster Junia sempat dihadang oleh pendeta Paul, seorang pendeta sekaligus psikiater di sebuah rumah sakit Katolik. Pendeta Paul ini percaya kalau Hye Jun hanya sakit biasa dan perlu bantuan medis, bukannya ritual pengusiran roh. Sayangnya, roh yang ada di dalam tubuh Hye Jun ini makin menjadi-jadi. Bahkan salah satu roh itu ada yang masuk ke dalam tubuh pendeta lainnya, yakni pendeta Andrew yang sebelumnya sempat menangani kasus eksorsisme Hye Jun dan meminta bantuan Suster Junia. Namun ia kewalahan dan meminta bantuan Suster Junia. Akhirnya, para pemimpin gereja Katolik di Korea, termasuk bantuan dari pendeta Roma, si Suster Junia ini berhasil mendapatkan izin untuk melakukan ritual pengusiran roh yang ada di dalam diri Hye Jun. Dengan pengawasan pendeta Paul, dalam ritual pengusiran roh ini, Suster Junia dibantu oleh Suster Michaela dan juga seorang dukun kepercayaan masyarakat Korea. Singkatnya, Suster Junia dan kawan-kawan berhasil menyelamatkan Hye Jun. Namun ia harus membayar konsekuensi dari ritual yang dijalaninya. Kira-kira apa ya konsekuensinya? Mending searchers nonton sendiri deh di bioskop lah daripada minsor spoiler mulu. Dark Nouns alias Suster dari Kegelapan merupakan film comebacknya Song Hye Kyo di dunia layar lebar. Ya menurut Minsors ya, aktingnya Song Hye Kyo sebagai seorang biarawati sangatlah memukau. Peran tegas dan berani darinya membuat aura yang begitu karismatik di dalam karakternya. Lalu setelah vakum 11 tahun dari layar lebar, apakah akting Song Hye Kyo ini cukup memenuhi ekspektasi penonton? Jawabannya iya dong. Gak hanya dari akting Song Hye Kyo-nya aja nih, tapi akting dari aktor lainnya. Plus, premis dan sinematografi dalam film ini membuat Dark Nouns layak jadi tontonan utama di long weekend akhir Januari ini.
Kenapa Minsor sebut kalau Dark Nuns ini merupakan film yang cukup brilian? Soalnya sutradara Kwon Hyek-jae benar-benar menggarap film ini dengan sebaik mungkin. Karena berhasil menghadirkan horor yang memadukan budaya shamanisme Korea dengan tradisi occult barat dengan porsi yang pas. Belum lagi pesan sosial yang begitu tersampaikan ke penonton, khususnya dalam melawan dominasi patriarki di institusi agama. Ada pula pesan sosial yang disampaikan melalui karakter Suster Junia yang berani melawan norma-norma dalam gereja, seperti merokok dan bekerja sama dengan para syaman atau jenayang. Film ini mengeksplorasi tema perjuangan melawan norma sosial dan religius, serta kekuatan perempuan dalam menghadapi tantangan besar. Jelas, film ini berhasil menonjolkan elemen horor namun dengan pesan sosial yang mendalam. Meski tercatat sebagai film horor thriller, faktanya Dark Nuns tidak menciptakan suasana yang seram lewat jump scare atau dengan penampakan entitas yang mengerikan. Selain itu, tidak ada pula adegan berdarah-darah yang bikin kita sebagai penonton ngilu seperti film thriller pada umumnya. Dark Nuns justru menghadirkan elemen horornya lewat musik scoring yang solid, teknik pergerakan kamera yang dengan sengaja menangkap situasi di sekitar sehingga visualnya tampak tidak fokus dan blur. Ternyata nih ya, Sorcerers, teknik tersebut cukup membuat penonton merasakan kekacauan yang terjadi dalam cerita film, sekaligus meninggalkan plot twist yang bikin kita keheranan. Kekurangan pada film Dark Nuns mungkin akan terasa cukup membosankan pada babak awal karena penumpukan narasinya ya, tapi sering berjalannya cerita, terutama saat mencapai klimaks, kisahnya pun dimulai menguat dan seru. Di sisi lain, adegan pengusiran babak akhir terasa kurang efektif dan membuang waktu karena Suster Junia terus menanyakan nama iblis yang merasuki Hee-jun demi menyelesaikan ritualnya. Padahal kalau di film eksorsisme barat, banyak hal yang bisa dilakukan oleh pendeta yang sedang berinteraksi dengan iblis di dalam tubuh pasiennya. Atau bisa juga sedikit menggoyahkan iman si pendeta biar seakan-akan tidak kelewat overpowernya. Ya, meski begitu, film ini layak ditonton dan Minsor cukup merekomendasikannya. Kesuksesan film seperti Ex-Huma di tahun 2023 kemarin membuktikan bahwa genre ini memiliki daya tarik komersial tersendiri. Sejak pandemi, genre occult mampu menciptakan pasar baru di kalangan penikmat film. Namun, untuk menyamai pencapaian Ex-Huma, sepertinya franchise The Priest harus berjuang lebih keras lagi. Pada akhir cerita pun meninggalkan petunjuk tentang kemungkinan sequel ketiga dari semesta occult The Priest yang masih akan berhadapan dengan musuh utama 12 Figures. Namun nih ya, pesan dari Minsor buat tim produksinya, kalau bisa ya tayangnya 2-3 tahun dari sekarang deh, jangan kayak sebelumnya harus nunggu sampai 10 tahun buat sequelnya. Oke, secara keseluruhan nih ya, Minsor mau kasih skor 7/10 nih, karena sebenarnya masih bisa dikembangin lagi potensi idenya. Nah, kalau misalnya menurut Sorcerers, nilai berapa nih yang cocok buat film comebacknya Song Hye Kyo ini? Silahkan kalian komen aja di kolom komentar di bawah ya, kita diskusi bareng. Sekian dulu review dari Minsors. Jangan lupa subscribe channel Klik Source untuk menikmati konten-konten kami yang lainnya. Segmen Let's Movie Discussion akan selalu tayang setiap weekend. Jadi jangan lupa klik lonceng supaya dapat notifikasi dan gak ketinggalan sama video-video kita. Follow juga sosial media kami supaya gak ketinggalan update berita dan juga mendapatkan konten fresh setiap harinya. See you!